Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kondisi yang menyenangkan, semua cita-cita yang tercapai, semua keindahan yang kita rasakan, itu adalah karunia Allah Jalla Jalaluh. Dan semua keburukan yang menimpa kita, semua peristiwa menyakitkan yang hampir sering kita dapatin, itu karena dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh membimbing kita untuk dapat meninggalkan dosa, berebut pahala dan keridhaannya. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, hari ini hari Rabu, tanggal 29 Jumadal Akhirah 1440 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2019. Kita kembali belajar menggali iman dan ketakwaan dari perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sepanjang hidupnya beliau telah berkorban dan berjuang demi memberikan contoh dan tauladan kepada umat manusia. Kita telah sampai kepada pembahasan tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum berbicara hijrah, maka Nabi pun telah hijrah. Kalau antum berbicara suka duka dalam berhijrah, maka hijrah Nabi alaihi salatu wasallam lebih penuh suka dan duka. Kalau antum berbicara pengorbanan ketika hijrah, maka ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela meninggalkan Ka'bah, Baitullah, rela meninggalkan Mekah, Al-Haram, negeri yang suci, demi sesuatu yang lebih indah. Walaupun semuanya diperlukan niat yang benar, penunjuk jalan yang mahir, serta sohib yang seia sekata, yang satu hati, yang harus kita cari dalam menemani kita di perjalanan hijrah kita. Setelah banyak pelajaran penting dari hijrahnya Nabi SAW, kita masuk kepada hikmah atau pelajaran ke-14. Bagi yang mungkin belum menyimak pelajaran yang sebelumnya, silahkan disimak di kajian yang sebelumnya. Yang jelas semuanya pelajaran itu kita perlukan di masa sekarang ini, yang penuh dengan fitnah, yang iman kita digoyahkan, yang tauhid kita hendak dirusak, yang akidah kita hendak dicemarkan oleh tangan-tangan tersembunyi dan tangan-tangan nyata yang hari-hari menyingkap jati diri mereka. Nah, silakan dibaca. Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Hafizahullah.
Bab hikmah pelajaran yang bisa dipetik dalam ayat Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dalam ayat ini ada banyak Dibaca pelajaran. dulu ayatnya. Allah berfirman, Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunud lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Taubah ayat 40. Nah, ketika diterjemahkan fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, kemudian Allah menurunkan ketenangannya, sakinahnya alaihi, atas dirinya. Kemudian di terjemahannya disebutkan yakni atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan dibicarakan nanti. Apakah atas Nabi atau kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Karena Nabi udah tenang, yang belum tenang itu Abu Bakar. Sehingga bagaimana Allah menurunkan ketenangan kepada Abu Bakar agar dia tidak lagi berduka cita, tidak lagi bingung. Urusannya sudah selesai. Allah yang akan menanganinya. Tapi sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi faedah dari ayat ini. Allah memerintahkan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah orang-orang itu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, merenungkannya, menggali isinya, mengambil pelajaran darinya, mewujudkannya dalam kehidupan ini. Kalau bicara baca Al-Quran Al-Karim, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dengan banyaknya madrasah-madrasah Al-Quran, dengan ramainya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Tapi perlu juga ditekankan bahwa Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya untuk dihafalkan belaka. Al-Quran turun sebagai obat penyembuh buat kita. Maka kita sekarang akan merenungkan dan mendalami makna ayat yang ada di surat Taubah 40 ini. Apa saja yang ada di sana? Nah, silahkan. 1. Kemenangan apakah yang diceritakan oleh ayat Al-Quran di atas? Kemenangan di mata manusia relatif, sesuai dengan keragaman tujuan dalam hidupnya. Ada yang menganggap kemenangan itu ketika menang dalam pertarungan. Oleh karena itu, berapa banyak pandangan ini membawa kehancuran pada dunia. Barakallahu fiik. Kalau bicara illa tansuruhu, kalau kalian tidak menolongnya, tidak memenangkannya, faqad nasarahullah, maka Allah telah memenangkannya. Allah telah menolongnya. Kalau kita bicara kemenangan, jemaah, ya tergantung perspektif orang yang melihat. Di negeri kita kalau bicara menang, ya ntar lagi akan ada pesta politik, pertarungan politik, 2 paslon presiden. Mau disebut bertarung, ada yang mengatakan jangan dibilang bertarung lah. Ya supaya tidak terlalu menakutkan. Yang jelas ada yang menang, ada yang kalah. Jadi ketika bicara kemenangan adalah dalam pertarungan mengalahkan musuhnya, maka inilah yang akan menghancurkan. Dan berapa banyak kemenangan dalam pertarungan, ya, dalam gulat, dalam apa, yang akhirnya membuat kekacauan. Gak ada gunanya. Atau silahkan
Ada yang menganggap kemenangan itu ketika unggul dalam pertandingan olahraga dan sepak bola. Ada pula yang memiliki pandangan lain. Begitu seterusnya. Akan Barakallahu tetapi, fiik. Tapi sekarang kalau bicara, ada yang memandang kemenangan itu dalam pertandingan bola. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika kedua tim bermain. Yang satu ada yang menang, yang satu ada yang kalah. Yang ribut siapa? Penontonnya. Yang sampai bunuh-bunuhan. Yang sampai merusak. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sangat picik pemikirannya. Menang itu menang dalam permainan. Apanya yang menang? Bisa memasukkan bola ke gawang lawan, menang. Teriak mereka. Menang apa kalian itu? Ini hanya permainan belaka. Selesai, stadion ditutup, dimatikan lampunya, pulang masing-masing, tidur. Apa yang terjadi? Kemenangan apa yang dibicarakan? Nah, tafadhal. akan tetapi kemenangan sejati yang digambarkan Al-Quran adalah kemenangan yang mengikat dengan tercapainya target hari akhirat. Orang Islam melihat dunia ini hanya sebagai perantara untuk mencapai kemenangan. Kemenangan inilah yang menjadikan keadilan bisa tegak di dunia, menuruskan kehidupan, menenangkan jiwa, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan. Nah, supaya kita yang selalu bicara kemenangan ini faham. Seharusnya kemenangan yang kau cari adalah kemenangan sejati. Kemenangan yang mengikat dengan tercapainya target hari akhir. Kenapa kok hari akhir? Ya, karena dunia akan hilang. Kalau engkau berbicara punya piala di rumahmu, piala karate, piala bola, piala apa saja di rumah penuh semuanya, nanti akan berakhir jadi debu. Engkau akan meninggalkannya. Yang tersisa hanya cerita, bapakmu dulu itu hebat. Pertanyaannya, kemana bapakmu sekarang? Sudah tiada. Oh, ibumu dulu orang hebat. Kemana ibumu sekarang? Udah mati. Apakah itu kemenangan yang dicari? Lihatlah pemain-pemain bola yang sudah mati. Yang pernah atau yang pensiun. Hanya tinggal cerita. Mereka akan mati dan dilupakan. Bumi ini akan hancur. Jadi kemenangan yang dibicarakan dalam Al-Quran Al-Karim adalah kemenangan yang menjadikan keadilan bisa tegak di dunia ini. Banyak orang yang tidak merasakan keadilan. Rasa keadilan dia nggak pernah merasakan. Rasanya. Apalagi melihat. Rasanya aja nggak tahu dia. Kemudian meluruskan kehidupan. Banyak kehidupan yang bengkok. Orang-orang bermaksiat. Orang-orang terjebak dalam perkara yang mungkar. Tapi merasa benar. Kalau bicara kemenangan yang hakiki, bagaimana yang bengkok ini diluruskan? Kemenangan yang menenangkan jiwa. Mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan. Kemenangan yang membuat negeri ini jadi bermartabat. Negeri ini jadi berharkat dan dihormatin orang. Kemenangan yang membuat seluruh penduduk negeri itu merasa aman, damai, tentram, makmur, sentosa. Itu kemenangan yang dibicarakan. Jadi ketika seorang bekerja, bukan hanya bekerja, tapi apakah pekerjaan itu menghasilkan ketenangan, kedamaian, keadilan, kemakmuran. Karena kita memang diperintahkan untuk beramal, mencari kemenangan, tapi bukan kemenangan dalam permainan yang sia-sia. Allah berbicara tentang kemenangan yang lain. Kemenangan yang umurnya sampai hari kiamat. Enggak, afwan. Sampai setelah kiamat terjadi. Hari ini kita umat Islam merasakan. Beliau sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Kita merasakan enggak nikmatnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Semua orang merasakan. Antum kalau ke Madinah bisa merasakan hal itu. Yang di Indonesia pun bisa merasakan hal itu. Tapi yang kedua,
2. Pada permulaan ayat ini mengandung celaan. Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyebutkan Abu Bakar tidak termasuk orang yang dicela pada firman Allah illa tansuruh. Nah, bukan celaan ya. Ayat ini teguran. Itab itu ya lebih mungkin teguran. Ayat ini di awalnya mengandung teguran. Sufyan bin Uyainah mengatakan, apa kata Sufyan? Abu Bakar tidak termasuk orang yang dicela pada firman Allah ini. Illa tansuruh. Abu Bakar termasuk yang menolongnya. Ketika bicara orang-orang tidak menolong Nabi SAW, tidak memenangkan Nabi SAW, Abu Bakar tidak termasuk karena dia ada di situ bersama Nabi SAW. Bahkan dia yang membela Nabi SAW dari awal. Abu Bakar yang mempersiapkan perlengkapan untuk hijrah. Hijrahnya dia dan hijrahnya Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar tidak termasuk yang tercela, tidak termasuk yang ditegur, karena dia termasuk yang menolong Nabi SAW. Nah, yang ketiga. 3. Kemenangan ada 2. Pertama, kemenangan orang Islam ketika menginginkan musuhnya, yaitu dengan mewujudkan impian dan kehendak mereka atas musuh-musuh mereka. Kedua, kemenangan orang lemah yang diincar oleh orang kuat yang jahat. Maka Allah menolongnya dengan menolak orang jahat tersebut. Barangkali ini adalah kemenangan yang paling bermanfaat dari 2 kemenangan tersebut. Kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah berdua adalah termasuk kemenangan dari jenis ini. Nah, kalau bicara kita berburu kemenangan umat Islam nih. Yang pertama ada kemenangan di mana umat Islam bisa mengalahkan musuhnya. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang mereka inginkan. Musuhnya kalah. Ini kemenangan yang pertama. Kemenangan yang kedua adalah kemenangan orang lemah yang musuhnya ingin mengalahkan dia. Musuhnya ini sedang berusaha untuk menekan, menindas. Ada orang-orang kuat, ada penguasa-penguasa seperti yang terjadi di kota Mekah. Ketika Nabi SAW hijrah. Penguasa kota Mekah itu ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Ingin menghabiskan umat Islam dari kota Mekah Al-Mukarramah. Yang akhirnya umat Islam pun keluar dari Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya di sini Allah memberikan kepada nabinya kemenangan sehingga musuhnya tidak bisa menguasainya, tidak bisa menyakitinya. Dan disebutkan ini adalah kemenangan yang lebih bermanfaat. Di mana Allah menolong Rasulnya ketika diusir oleh orang-orang kafir. Rasulullah SAW lemah. Beliau tidak memiliki bala tentara pada waktu itu. Sahabat-sahabat yang beriman pun kebanyakan sudah pergi. Umar sudah pergi. Hamzah sudah pergi. Bilal sudah pergi. Yang ada siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Di sini Allah memenangkan. Jadi jamaah, bicara kemenangan. Maka tolong pahami kemenangan itu ada kemenangan yang semu dan ada kemenangan yang abadi. Karena sekarang orang di tahun politik ini bicara kemenangan partai. Kalau paslon ini menang berbahaya, kalau paslon ini menang insya Allah akan makmur. Umpamanya seperti itu. Dan sebaliknya mereka berkata dan berwacana. Tapi bicara kemenangan yang abadi tatkala Allah memenangkan kita yang lemah di atas orang-orang yang zalim. Di atas orang-orang yang berbuat nista. Yang berbuat semena-mena. Kemudian kemenangan ini harus mengantarkan kepada keabadian di surga Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Nah, Baca lagi Ustaz. baik. Afan barusan terputus ya. Lanjutkan yang keempat. 4. Dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya. Pada bagian ayat ini, ada 2 keistimewaan Abu Bakar yang disebutkan Al-Quran. Dia salah seorang di antara 2 orang, dan dia juga sahabat yang menemani Rasulullah SAW berdasarkan pernyataan Al-Quran. Baik. Jemaah, kenapa ini perlu ditekankan? Buat kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada debu di mata kita tentang kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia adalah manusia terindah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan buat kita umat Islam setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi berulang kali menyebutkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita faham dan sadar itu. Tapi ada sekelompok yang mengaku umat Islam, yang menisbatkan diri kepada Islam, sekte Syiah, Itsna Asyariyah, Syiah Rafidhah, yang mereka mengklaim bahwa Abu Bakar itu sebenarnya orang kafir. Bahkan disebut al-jibti wa taghut. Jibit itu Abu Bakar, taghut itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwasanya 2 orang ini, Abu Bakar dan Umar, termasuk orang jahat. Apa kejahatan mereka? Sampai saat ini mereka berusaha untuk mencari-cari kejahatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nggak dapat, terpaksa hoax mereka pakai. Mereka bikin dusta. Di ayat ini coba dibaca bagaimana Allah Jalla Jalaluh menyebutkan keistimewaan Abu Bakar. Nggak ada, ini keistimewaan hanya buat Abu Bakar. Ayat ini hanya cerita tentang Abu Bakar Siddiq. Nggak bisa dimasukkan di sana Umar, wala Uthman, wala Ali. Karena ini cerita sejarah. Cerita perjalanan hijrah. Yang mendampinginya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka disebutkan di sini bahwasanya Abu Bakar adalah Thaniyah orang kedua dari 2 orang itu. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar. Dan disebutkan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Siapa yang bilang? Allah yang mengatakan. Allah sebutkan idh yaqulu li sahibihi. Ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini sebuah kemuliaan jemaah buat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Allah yang menceritakan hal ini. Sampai kapan kita akan baca ayat ini? Abu Bakar sudah meninggal dunia, Umar sudah meninggal dunia, tapi sampai hari kiamat kita akan terus baca ayat ini. Thaniyah idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Nah. Yang kelima, 5. Di antara perkataan Rasulullah SAW terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah la tahzan. Di antara hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata mengenai peristiwa hijrah. Abu Bakar berkata, kami berangkat ketika matahari sudah mulai condong.
Kemudian Suraqah bin Malik menyusul kami. Abu Bakar berkata, kita didatangi wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan takut, sesungguhnya Allah beserta kita. Hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menenangkan dan menenteramkan jiwa Abu Bakar. Berdasarkan hadis ini, kita memahami adanya syariat untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa orang yang tertimpa kesusahan. Contoh yang semisal dengan ini adalah perkataan Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulangnya dari Gua Hira. Setelah turunnya wahyu, seketika dia memberitahukan kekhawatirannya dan ketakutannya. Khadijah radhiyallahu anhu menenangkannya seraya berkata, radhiyallahu anha menenangkannya seraya berkata, sekali-kali tidak, Allah tidak akan menghinakan kamu, karena kamu menjalin silaturahim, menanggung beban, membantu orang yang tidak punya, memuliakan tamu, membantu orang yang membutuhkan. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan intisari dari hadis tersebut. Di dalamnya terdapat anjuran untuk menghibur hati orang yang tertimpa suatu perkara, dengan menyebut bahwa hal tersebut mudah dan tidak masalah. Nah, ini sifat seorang mukmin dan sikapnya. Kita nggak boleh nakut-nakutin orang. Orang susah malah kita bikin susah. Ketika orang sakit umpamanya, kita lihat dia takut dengan sakitnya. Lalu kita katakan, ya kayaknya memang sudah waktunya mati antum ini. Ini parah sakitnya ini. Nggak boleh. Kita tenangkan orang yang ketakutan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takutlah, jangan berduka cita, Allah bersama kita. Sehingga Abu Bakar jadi tentram dan damai hatinya. Bagaimana sikap Khadijah radhiyallahu taala anha? Ketika Nabi SAW ketakutan, khawatir dengan dirinya, dia berusaha untuk menenangkan hati Nabi SAW. Dan di sini faedah memilih teman. Jangan sembarangan berteman. Bisa jadi teman antum itu, teman anti itu adalah pasangan hidup kita. Itu teman kita. Pilih yang seperti ini. Yang hatinya dekat dengan hati kita. Ketika Yunus ibn Ubaid didatangi oleh seorang yang mengeluhkan kondisi hidupnya, susah hidupnya, ya penuh dengan kesulitan. Masalah ekonomi, masalah keluarga. Ketika mengadu kepada Yunus ibn Ubaid, apa kata Yunus ibn Ubaid mengatakan kepada orang ini yang susah urusan ekonominya, urusan kerjaannya, engkau mau matamu diganti 100.000 dirham? Dia enggak lah. Pendengaranmu 100.000 dirham mau? Enggak. Baik, akalmu kita kasih umpamanya 1 miliar. Enggak lah, anda enggak mau. Terus disifatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan yang ada pada tubuhnya. Apa kata Ubaid ini? Engkau masih mengeluh, masih mengadu, sedangkan engkau ini konglomerat kaya raya. Engkau punya miliaran. Engkau punya jantung, punya hati, punya limpa, punya subhanallah. Segala sesuatu ini mahal ini. Siapa yang mau dijual tangannya? Maka ini termasuk usaha untuk menenangkan saudara kita. Ketika ada saudara kita yang sedang susah, yang sedang sedih, maka tugas kita sebagai seorang muslim membuka hatinya. Memang sih paling suntuk kalau sedang suntuk ketemu orang suntuk. Lagi susah, ketemu orang susah, curhat susah lagi dia. Kita yang mau curhat, akhirnya dia curhat dulu. Jadi beban buat kita. Tapi antum ingat. Man farraja an mu'min kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyingkap kesulitan, kegundahan seorang mukmin, maka Allah akan menyingkap kegundahan dia, kesulitan dia pada hari kiamat. Jadi tatkala mendapatkan orang yang kesusahan, manfaatkan. Paling tidak ya, kadang-kadang ada orang yang mengatakan ya, kalau nggak bisa disumbang dengan apa? Duit paling enggak. Kalau nggak bisa materi ya doa lah. Nah, tugas kita harus ya sepenuhnya berjuang untuk saudara kita. Dan inilah buah keimanan jemaah.
Kalau kita bicara kajian tauhid, kajian akidah, kajian ini harus berbuah. Kalau nggak berbuah berarti kurang berguna engkau belajar tauhid. Engkau belajar akidah. Apa buahnya? Di antara buahnya adalah tumbuhnya perasaan persaudaraan yang tajam di diri kita terhadap saudara kita. Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Kemudian kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Maka tatkala ada saudara kita yang kesusahan, maka tugas kita adalah menghiburnya. Menghiburnya. Mungkin dengan memberikan hadiah, mungkin dengan ucapan-ucapan yang positif. Baik, barakallahu fikum. Yang keenam. 6. Fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah menurunkan ketenangannya. Ayat ini disebutkan dengan fa ta'kid yang berarti kemudian menggambarkan bahwa turunnya sakinah ketenangan setelah Nabi berkata, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Barang siapa yang yakin dan teguh dengan Allah, maka ia akan memperoleh ketenangan dan ketentraman sesuai dengan bagaimana keyakinan dan tawakal kita kepada Allah. Selanjutnya, kurangnya ketenangan yang ada pada diri seseorang disebabkan karena kurangnya keyakinan dan penyerahan diri kepada Allah. Sesungguhnya ayat ini menyebutkan obatnya, yaitu kembali kepada Allah, bertawakal kepadanya, serta yakin akan pertolongan. Serta yakin akan pertolongannya. Pada saat itulah seseorang akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman, sesuai dengan kadar keyakinannya kepada Allah dan tawakalnya kepadanya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan. Kapan ketenangan itu diturunkan oleh Allah kepada kita? Disebutkan di sini bahwasanya ada fa ta'qib yang artinya kemudian setelah itu langsung Allah turunkan. Turunnya ketenangan ini mengikuti iman. Bahkan keimanan itu menjadi penjaga ketenangan hidup kita. Kita melihat ada orang-orang yang frustasi, stres, sampai bunuh diri. Ketika menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Nggak tenang dia menghadapinya. Kita kadang-kadang melihat di airport ketika pesawat delay. Atau pesawat tidak jadi terbang. Atau apa saja yang terjadi. Di situ kita bisa melihat sikap manusia yang berbeda-beda. Ada yang teriak-teriak. Apakah kalau dia teriak-teriak pesawat kemudian bisa terbang kalau pesawatnya rusak? Nggak bisa terbang. Terus dia marah itu kepada petugas yang hanya bertugas untuk boarding. Ada petugas yang nunggu boarding. Ketika dia kasih informasi pesawatnya nggak terbang, ya dia umumkan. Kemudian dikomplain. Baik. Seorang yang beriman, dia akan tenang menghadapi masalah itu. Ya kalau memang takdirnya nggak berangkat aku hari ini. Dia datang ke counter tanya gimana urusannya. Anak ada urusan ini. Bisa berangkat enggak? Oh pesawatnya rusak umumnya seperti itu. Ya sudah diurusin. Kita mungkin cari penerbangan yang lainnya. Mungkin kita batalkan acaranya. Yang jelas jamaah. Ketenangan itu ikut keimanan. Bagaimana keyakinan kita sama Allah SWT. Semua itu udah dicatat sama Allah. Apa yang akan menimpa kita, apa yang akan datang kepada kita, apa yang akan terjadi, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tugas kita menerima. Maka bagaimana sekarang kita menghadirkan ketenangan itu? Ketenangan itu Allah yang menurunkan di hati kita. Bagaimana kita menjadikan Allah sayang sama kita, sehingga Allah menurunkan sakinahnya kepada kita. Maka sesuai dengan kadar keimanan, kadar percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak tahu yang baik itu, yang kita sukai, atau yang kita benci.
Allah sebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Di sini kembali kepada keimanan kita. Kita benci nih dengan perkara ini. Ana nggak suka, Ustaz. Ini terjadi. Betul, antum nggak suka. Tapi antum harus beriman. Beriman dengan apa? Beriman kalau kebaikan itu bukan yang kita sukai dan keburukan itu bukan yang kita benci. Tapi kebaikan itu Allah yang tahu mana yang baik buat kita. Kita tuh makhluk yang lemah, jamaah. Mungkin antum berpikir, anak kayaknya lebih baik sehat daripada sakit. Itu antum suka sehat. Ternyata sehat itu membuat antum banyak dosa. Berarti nggak baik sehat buat antum. Berapa banyak orang yang dikasih sehat sama Allah akhirnya lupa. Kita suka harta. Allah kasih harta, kemudian kita melampaui batas kita. Tapi ada orang yang dikasih sakit sama Allah. Subhanallah, dia semakin dekat sama Allah. Dikasih miskin sama Allah. Subhanallah, dia semakin banyak ibadahnya. Maka tugas kita adalah beriman. Allah akan turunkan itu kedamaian kepada kita, kepada keluarga kita. Ada orang-orang yang hidupnya tidak tentram, tidak damai, kacau hidupnya. Dan ada orang yang sama, musibah yang menimpa dia ada dua orang. Umpamanya, dua orang ini sama-sama di PHK. Jabatannya sama di kantor. Di PHK sama-sama keluar nggak punya pekerjaan, nol. Yang satu bunuh diri, yang satu berangkat ke masjid. Ya sudah, dia minta sama Allah SWT, berusaha pulang dengan senyuman kepada istrinya, pada anak-anaknya. Bapak nih harus cari kerjaan lain. Doakan bapak nih. Apa yang menyebabkan dia berkata itu? Iman. Allah akan menurunkan dukungan. Nah, dilanjutkan. Dalam ayat terdapat beberapa bentuk ta'yid atau dukungan. A. Penguat internal, maka Allah menurunkan ketenangannya. B. Penguat eksternal, menguatkannya dengan bala tentara yang tidak nampak dilihat. C. Takrir, penetapan kaidah menjadikan kalimat orang kafir itu rendah. D. Takkid, pengukuhan kaidah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Nah, kalau bicara dukungan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam itu menang bukan karena mereka jagoan. Umat Islam itu menang bukan karena persenjataannya yang lebih banyak. Umat Islam menang bukan karena faktor ekonomi yang lebih banyak, yang lebih kuat secara ekonomi. Tidak. Umat Islam itu menang karena Allah yang memenangkannya. Jadi yang perlu kita cari itu adalah bagaimana Allah memenangkan kita, jemaah. Ya Allah perintahkan kita berusaha. Dan kita diperintahkan untuk mencari kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat nih, penguat yang Allah bikin tenang. Umat Islam harus tenang menghadapi apa saja. Di tahun politik ini tenang. Ya gimana tenang Ustaz? Kata dia. Ya tenanglah. Emangnya antum bisa berbuat apa? Para sahabat Nabi ketika perang Uhud, Allah bikin tidur. Tidur, bayangkan lagi perang sampai sebagian sahabat pegang pedang itu sampai jatuh pedang karena ketiduran. Pegang tombaknya, ini jamaah ketenangan penting sekali. Jangan ceroboh, bertindak. Allah berikan kepada Nabi SAW ketenangan. Coba kalau di dalam akhirnya ribut. Nabi SAW ribut bersama Abu Bakar. Abu Bakar itu sebenarnya dia takut Nabi SAW yang terkena terkena sesuatu yang tidak disukai. Itu yang ditakuti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menimpa Nabi SAW. Tapi Allah kasih ketenangan. Akhirnya urusannya selesai. Yang kedua, Allah tuh punya bala tentara yang tidak terlihat. Allah bisa kirimkan bala tentara. Dan Allah kirimkan kepada Nabi SAW. Sehingga orang-orang musyrikin sampai ke depan mulut gua. Udah capek. Keliling-keliling. Udah ketemu jejak Nabi SAW. Naik ke atas sampai depan gua. Tapi gak kelihatan tuh gua. Gak kelihatan. Siapa yang nolong? Allah yang nolong.
Allah tuh kalau mau nolong, Allah akan, lautan itu bisa Allah luapkan. Kalau Allah mau. Angin itu bisa Allah kirimkan untuk menghancurkan. Kalau Allah mau. Bumi ini Allah bisa retakkan dan belah. Kemudian negeri itu bisa hilang. Kalau Allah mau. Serahkan sama Allah. Kemudian yang ketiga, takrir ya. Allah menjadikan kalimat orang kafir itu rendah. Cuma katanya nggak boleh ngomong orang kafir. Gimana nih? Tulisannya kafir ini. Ya kafir, tetaplah yang kafir, kafir. Kalau bicara KTP, nggak ada lah KTP orang kafir gitu. Nggak ada. KTP yang ada WNI sama WNA, warga negara Indonesia. Agamanya ya tertulis. Ada Nasrani, ada Buddha, nggak ada. Agama Nasrani tulisannya kafir, nggak ada. Itu keyakinan kita sebagai umat Islam. Dalam urusan kenegaraan nggak ada ditulis kafir. Mana ada akte kelahiran, agama kafir, nggak ada lah. Jadi kadang-kala orang ini takut dengan sesuatu yang tidak perlu ditakutin. Maka umat Islam harus tenang menghadapi kondisi apapun. Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Apapun usaha mereka, Allah akan jadikan usaha mereka itu rendah. Kemudian di sini ditakkid wa anna kalimat Allah wa kalimatullah hiyal ulya, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Semuanya tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Oke, diusir Nabi SAW dari Mekah. Mungkin pandangan sebagian orang, oh Islam terusir. Seakan-akan rendah. Kenapa? Karena kabur melarikan diri. Lah. Kita lihat bagaimana Allah mengajarkan kepada kita jamaah. Mundur itu bukan berarti kalah. Mundur Nabi SAW dari Mekah ini. Masya Allah, meninggalkan Mekah. Dengan jarak 435 km sampai ke Madinah. Jauh dari Mekah. Itu seperti anak panah yang ditarik mundur ke belakang. Untuk melesat ke depan. Pasti. Kaidah ini pasti. Kalimat orang-orang kafir, Allah akan jadikan rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Jamaah, manusia yang diciptakan oleh pencipta langit dan bumi. Dia nggak ada dengan sendirinya. Dan manusia harus ikut aturan ilahi. Bukan bikin aturan sendiri. Ini yang kadang-kala kita lupa. Tapi lanjutkan. 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya tinggal selama 3 hari dalam gua. Gua, tahukah kamu apa itu gua? Apa yang dapat kamu pahami dari kata tersebut? Rongga yang sempit yang ada di sebuah gunung, gelap, kotor, seram, tempat sarang hewan-hewan berbisa dan serangga. Namun di tempat itulah Al-Mustafa atau manusia pilihan Shallallahu Alaihi Wasallam menetap selama 3 hari. Coba bandingkan dengan orang yang tinggal di istana lengkap dengan perabotan dan segala fasilitas seperti AC, air bersih, kasur berbusa tebal yang empuk, dan lain-lain. Tetapi bukan itu kehidupan dan bukan pula ketenangan. Bahkan itu tidak mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Sesungguhnya ketenangan orang beriman ada dalam hatinya dan jiwanya. Kapan iman bersemayam dalam dada, maka gua berubah menjadi istana yang megah yang menjulang tinggi di hadapan manusia. Ketika pemilik istana kehilangan iman di dada, maka istananya berubah menjadi lebih sempit dari kuburannya. Sejak kapan istana mendatangkan ketenangan dan ketentraman? Kapan tempat tinggal orang beriman tidak mencukupinya, sementara hati orang beriman itu telah lapang sejauh mata memandang. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar ya. Rasulullah SAW tinggal di dalam gua. Gua. Kalau guanya besar mungkin masih enak. Guanya sempit. Orang itu ngelihat dari luar kelihatan. Ujungnya gua itu kelihatan. 3 hari tinggal di sana. Lokasinya tidak nyaman. Kondisinya gelap. Kotor, seram,
banyak binatang berbisa, tapi tempat itu bisa menjadi indah kalau hati kita indah. Semuanya itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Tergantung kacamata kita. Kalau kita memandang alam yang gersang itu dengan kacamata yang berwarna hijau, maka semuanya akan jadi hijau. Kalau kita pakai kacamata hitam gelap, yang pakai mobil ya, anak kadang-kala naik mobil itu nggak suka kalau kacanya gelap. Ada yang gelap sekali, yang 80% mungkin gelapnya lapisannya itu. Anak itu sampai ngomong sama supirnya, "Bang, mendung memang bang ya?" Anak ngomong, "Enggak Ustadz," kata dia. Anak ngomong, "Ini gelap kayak gini." "Oh, kacanya Pak Ustadz." Artinya sejatinya, bagaimana cara kita memandang kehidupan ini, itulah yang menjadi kebahagiaan dan kesengsaraan manusia. Kalau bicara rumah yang besar, itu hanya sarana. Nggak akan bisa merubah hati kita, kondisi hati kita. Berapa banyak orang yang datang ke rumah besar, dia marah-marah, seakan-akan tinggal di dalam gang yang sempit. Hati dia sempit. Dan seorang istri, ada yang rumahnya seperti surga. Padahal rumahnya ngontrak. Rumah dia ngontrak. Nggak ada AC di rumahnya. Bahkan, ya, lantainya pun mungkin tanah, gentengnya bocor. Tapi kenapa dia jadi bahagia di sana? Kalau ada tamu datang ke rumah dia, orang, "Ya Allah, kesiannya rumahnya kamu kayak gini ya." Kesian dia. Padahal dia bahagia, jemaah. Iman, hadirkan keimanan. Jemaah rahimakumullah. Mobil. Ada orang yang tiap hari jalan kaki. Nggak punya mobil. Tapi dia lebih berbahagia daripada yang punya mobil. Ingat, kasur itu tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. AC itu nggak bisa datangkan kebahagiaan. Subhanallah ya. Anda kadang-kala istri Anda minta pakai AC di rumah. Anda ngomong sama istri, "Nggak perlu lah. Kita belum perlu AC." Anda ngomong. Insya Allah kalau hati kita dingin, rumah ini jadi dingin. Jadi sejuk, jemaah. Mau pakai AC kalau hatinya panas, panas berkeringat engkau di dalam sana. Maka kalau melihat perjuangan Nabi SAW, ya kita perlu mencontohlah. Khususnya pewaris para nabi. Mana pewaris para nabi? Mana para pendakwah? Lihatlah perjuangan Nabi SAW. Anda masih ingat kisah seorang ustadz yang ada di NTT sana. Dulu ada seorang ustadz yang bercerita dari Dewan Dakwah. Ini orang ditugaskan di sana. Akhirnya ada petugas dari pusat datang mengunjungi orang ini. Sudah sepekan dia makan daun-daunan. Kesian ini pengawas dari pusat. Lalu mengatakan kepada ustadz ini, "Ustadz, kalau gitu Anda pindahkan ustadz ya. Anda pindahkan ustadz. Artinya cari tempat yang lebih layak, lebih nyaman buat ustadz lah. Di sini kayak gini, tidak gimana masyarakat? Masyarakat lebih susah, sama lah hidupnya susah semuanya. Mau dipindah." Apa jawab ustadz ini? Dia mengatakan, "Jangan dipindah anak." Kenapa Ustaz? Jangan jauhkan anak dari Allah Jalla Jalla. Dia merasakan kenikmatan di sana. Dia takut jauh sama Allah SWT. Maka berusaha kita untuk mendatangkan ketenangan dan kedamaian itu di diri kita. Dimanapun engkau tinggal, di jalan manapun, di kampung mana, kalau engkau menghadirkan keimanan, engkau akan jadi orang paling kaya di dunia. Apa kata Nabi SAW berpesan kepada Abu Hurairah? "Irda bima qasamallahu lak, takun aghnan nas." Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya. Nerima dengan kondisi yang ada.
ketika engkau tidak menerima. Walaupun bergelimang harta, engkau akan susah. Barakallahu fikum. Nah, taib jamaah, sebelum dibaca, ini ada penjelasan yang terbuang atau tidak diterjemahkan ya. Ketika berbincang tentang yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatallahi al-ulya wallahu azizun hakim. Penjelasan dalam kitab ini langsung berbicara tentang tunggu jamaah. Baik, lah ini kayaknya ada yang dibalik-balik di sini jamaah. Silakan dilanjutkan dibaca. Tafadhal. 8. Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam pengupahan Rasulullah terhadap orang kafir, Abdullah bin Ariqat Ad-Duaili sebagai penunjuk jalan ketika hijrah menunjukkan bolehnya kita merujuk kepada orang kafir dalam kedokteran, al-makhol, alat celak, obat-obatan, farmasi, penulisan, ilmu hisab, astronomi, al-uyub, mengenali aib-aib kelemahan, dan yang semisalnya, selama bukan sebuah jabatan yang menyangkut masalah keadilan. Keberadaannya sebagai orang kafir tidak serta-merta tidak dipercaya sama sekali dalam hal apapun, karena tidak ada yang paling berbahaya daripada urusan menunjukkan jalan, lebih-lebih semisal jalan hijrah ini. Baik, barakallahu fikum. Jadi berkaitan dengan syarat orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat hijrah itu adanya penunjuk jalan dan adanya teman yang mendampingi. Karena perjalanan ini panjang. Penunjuk jalan itu syaratnya satu mahir. Orang itu mahir dan tidak berkhianat. Orangnya pintar sudah. Maka di sini Rasulullah SAW ketika menggaji atau menyewa seorang yang kafir untuk menunjuki jalan, maka nggak ada masalah sebenarnya. Dalam urusan kita berobat kepada orang kafir, menjadikan pekerja orang kafir, tukang tulis orang kafir, selama ya ini urusan yang memang tidak diperlukan keadilan orang itu. Orang kafir nggak apa-apa. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang memang diperlukan keimanan di sana, diperlukan ketakwaan seseorang, nggak bisa kita pakai orang kafir. Maka Ibnu Qayyim memberikan penjelasan yang cukup lugas di sini agar kita tidak, ya kalau bicara orang kafir lagi ya. Jadi kita kok banyak kata-kata kafir di sini jamaah. Ini buku harus direvisi mungkin nantinya. Nah, jadi kalau bicara orang kafir, ya tetap kita sebut dia orang kafir. Tapi disebutkan di sini bahwasanya berkaitan dengan orang kafir ini, kita boleh menggunakan dia dalam perkara-perkara yang memang tidak dibutuhkan keimanan. Dia tidak menjadi penguasa. Tapi kalau jadi penguasa, jadi pemimpin, lah. Kita udah tahu Al-Ma'idah ayat 51. Sebenarnya Al-Ma'idah 51 ini nggak bicara orang kafir. Bicara orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bukan orang kafir. Allah tidak menyebut kafir. Tapi Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir. Tapi Allah tidak menyebutnya Yahudi dan kafir pada ayat ini. Tapi kita nggak boleh lah menjadikan orang Nasrani, orang Yahudi, pemimpin-pemimpin. Tapi dalam urusan lain boleh pakai tenaga orang kafir. Seperti yang terjadi di masa Nabi SAW ini. Taib.
Lanjutkan. Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan mengenai pelajaran-pelajaran dari kisah hijrah ini. Yang ke-13, boleh meminta pertolongan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang kafir. Tunggu jamaah, ana ini bingung dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesianya. Tab yang dikirimkan oleh Ummu Dea. Kayaknya ada yang beda. Nah, tunggu sebentar. Tab di halaman 288. Ini udah dibaca belum? Belum, Ustaz. Memang kita belum sampai ke sini. Belum, tadi pas yang Ustaz langsung minta poin selanjutnya. Oh, pantesan. Allahu Akbar. Nah, Tab ala kulli hal, nggak apa-apa. Tab, dilanjutkan. Al-Syekh. Nah, tafadhal dibaca. Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Utsaimin atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nomor berapa? Halaman 291. 291. Baik, fadhal. Nah, dibaca. Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan mengenai pelajaran-pelajaran dari kisah hijrah ini. Yang ke-13, boleh minta pertolongan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang kafir. Nah, ini pelajaran boleh minta tolong orang kafir dalam mengalahkan orang kafir. Bukan mengalahkan umat Islam. Ini pelajaran penting. Karena terjadi pada waktu masa-masa kegelapan umat Islam di Andalusia. Ketika itu mereka berebut kekuasaan. Sebagian umat Islam itu karena berebut kekuasaan terpaksa dia minta tolong sama orang-orang kafir untuk membantai saudaranya sendiri. Padahal ini pemerintah yang sah. Karena dia nggak suka dengan pemerintahnya, dia minta tolong orang kafir bagaimana menggulingkan pemerintah yang ada. Ya, itu yang tidak boleh. Tapi meminta tolong kepada orang kafir untuk mengalahkan orang kafir diperbolehkan. Atau untuk menghindarkan kezaliman, menjauhi kezaliman. Baik, dilanjutkan. Disebutkan dalam Sahih Muslim mengenai seorang laki-laki yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju perang Badar seraya berkata, "Saya datang untuk mengikut Anda agar saya memperoleh keuntungan ghanimah rampasan perang bersama Anda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" "Tidak," sahut laki-laki tersebut. Nabi berkata kepadanya, "Pulanglah, saya tidak ingin meminta bantuan kepada orang musyrik." Lanjutkan. Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata tentang kisah Ibnu Uraikid dalam sebuah jawaban beliau. "Apa yang engkau sebutkan tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta tolong pada Ibnu Uraikid, lafaz ini nampaknya bertentangan dengan sabda beliau dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, 'Saya tidak meminta bantuan orang musyrik.' Tetapi Ibnu Uraikid adalah buruh upahan yang dipekerjakan, bukan penolong yang dimuliakan." Insya Allah akan dijelaskan juga pendapat Ibnu Qayyim mengenai topik ini pada pembahasan pelajaran-pelajaran dari Perang Hunain. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau bicara minta tolong sama orang musyrikin dalam kondisi mereka yang kita muliakan, mereka yang kita hormatin, maka bermasalah.
Tapi kalau kita gaji orang, nggak ada masalah. Dan ini akan jadi pembahasan yang panjang nanti dalam pembahasan perang Hunain. Karena memang ada orang-orang kafir yang mau ikut perang pada waktu itu, tapi Nabi SAW menolak kedatangan mereka. Jadi kapan diperbolehkan dan kapan tidak diperbolehkan, itu pembahasan dalam bab yang selanjutnya insya Allah. Baik, yang ke-9. 9. Pada perkataan Suraqah ketika ia menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mendekat ketika saya mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia tidak menoleh. Sementara Abu Bakar banyak menoleh kiri dan kanan. Tiba-tiba terperosok kedua kaki kudaku. Ini adalah satu bentuk memanfaatkan waktu dalam ketaatan dan tidak menyia-nyiakannya. Kendati dalam situasi mencekam, genting, dan menghadapi mara bahaya. Nah, silakan lanjutkan. Tetapi Rasulullah SAW tidak membiarkan waktu habis begitu saja tanpa ada manfaat yang diperolehnya. Alangkah mudahnya kita memanfaatkan waktu dengan membaca Al-Quran. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Barakallahu fikum ya. Ya ini. Jadi Al-Quranul Karim adalah teman yang paling setia yang seharusnya mendampingi perjalanan hidup kita. Selain sebagai petunjuk, dia sebagai obat penenang, dia sebagai rahmat, dia sebagai kalamullah yang Allah turunkan kepada hambanya. Maka Rasulullah SAW, beliau terus baca Al-Quranul Karim. Abu Bakar yang bingung, takut dengan kekasihnya. Takut Nabi SAW kenapa-napa nanti dengan adanya Suraqah bin Malik. Suraqah mendengar Nabi SAW ketika itu sedang membaca Al-Quran. Artinya udah dekat gitu. Nabi nggak teriak-teriak baca Qurannya. Sangat dekat sekali jaraknya. Maka manfaatkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran Karim. Nabi SAW saja memanfaatkan hal itu. Sekarang Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang safar. Biasanya waktu perjalanan itu melelahkan. Sebagian menggunakan safarnya itu untuk nonton film. Kita lihat yang naik pesawat, dia gunakan nonton film. Ada yang digunakan waktu luangnya untuk main game sambil nunggu pesawat tiba. Maka seharusnya diganti sekarang dengan membaca Al-Quran Karim. Capek Ustaz, dengerin. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala tidak membaca pada waktu itu, tapi dia mendengarkan Nabi SAW membaca. Karena apabila dibacakan Al-Quran Karim, tugas kita mendengarkan. Barakallahu fikum. Jamaah, kembali kepada masalah buku ini. Jadi kenapa ana bingung? Nomor 7 di halaman 290. Ini seharusnya adalah pelajaran nomor 15. Ini pelajaran nomor 15. Karena sudah tidak ada hubungan dengan tafsir surat Taubat ayat 40. Di dalam buku bahasa Arabnya disebut Al-Khamisata Ashrata. Pelajaran nomor 15. Makanya ketika Syekh berbincang tentang pelajaran yang diambil dari pelajaran nomor 14 itu adalah illa tansuruhu adalah ayat 40 dari surat Taubat. Ini pelajaran ke-14. Di bawah pelajaran 14 ini ada 6 poin. Di dalam bahasa Arabnya tidak disebutkan nomor. Dalam bahasa Arabnya itu disebutkan A, B, C, D. Karena di sini disebutkan nomor, akhirnya bersambunglah dengan pelajaran yang nomor 15.
Bisa difahami? Bisa, bisa. Nah, Bisa. faham sudah. Jadi yang nomor 7 ini sebenarnya nomor 15. Nomor 8 nomor 16. 9 nomor 17. Kemudian 10 nomor 18, 19, seperti itu sampai selanjutnya. Baik. Jadi kita baru saja membaca hikmah yang ke-17. Baik, kita masuk ke yang 19. Nah, tafadhali. Baik. Karena hikmah yang ke berapa Ustaz? 18. Kan nomor 7 ini 15. Artinya penjelasan tentang tafsir atau pelajaran dari surat Taubat ayat 40 itu berakhir di yang nomor 6. Fa'anzalallahu sakinatahu. Jadi nomor 7 ini, jadi kalau bisa memang nggak ditulis nomor ya. A, B, C, D. A, B, C, D, E, F. Jadi nomor 6 ini sebenarnya F. Dari Ato rahimahullah, dia berkata, saya bersama Ubaid bin Umair berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Kami menanyakan kepadanya tentang hijrah. Aisyah menjawab bahwa hari ini tidak ada lagi hijrah. Dahulu orang Islam lari kepada Allah dan kepada Rasul-Nya untuk menyelamatkan agamanya karena takut kepada aniaya dari orang kafir. Adapun sekarang Allah telah memenangkan Islam dan hari ini manusia bebas menyembah Robnya di mana saja ia berada, tanpa ada sedikit pun ketakutan. Yang ada sekarang hanya jihad dan niat hijrah dan niat jihad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang Arab pedalaman menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang hijrah. Nabi berkata kepadanya, "Waihak, sungguh hijrah itu sangat susah. Apakah kamu mempunyai unta?" "Ya," jawab orang itu. "Maukah kamu tunaikan sedekah zakatnya?" tanya Nabi. "Ya," jawabnya. Nabi bertanya lagi, "Adakah kamu memberikan susunya?" "Ya," kata orang Arab tersebut. Nabi bertanya, "Apakah kamu memerah susunya saat kedatangannya?" Ia menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Beramalah dari balik laut. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun dari amalmu. Hendaklah hamba yang beriman memuji Allah atas kemudahan agama ini dan mensyukuri nikmat iman dan nikmat kedamaian yang telah dianugerahkannya. Hakikat nikmat tersebut tidak akan dirasakan oleh orang-orang, melainkan mereka yang telah teruji dan disakiti jalan Allah." Barakallahu fiik jemaah. Jadi kalau urusan hijrah selesai sudah. Jadi hijrah fisik sebenarnya ketika ada orang yang bertanya kepada Atha atau Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan sudah nggak ada lagi hijrah karena pada masa Aisyah radhiyallahu taala anha negeri-negeri itu sudah jadi negeri-negeri Islam. Mau hijrah kemana sekarang? Artinya engkau di tempatmu itu negeri Islam, negeri yang damai, yang engkau bebas beribadah. Jadi pada masa itu. Tapi syariat hijrah ini tetap ada tatkala tuntutannya ada. Hijrah itu sampai hari kiamat akan terjadi. Buat siapa? Buat mereka yang tinggal di negeri kafir. Di negeri non-muslim. Tinggal di negeri kafir, dia tidak bisa bebas melaksanakan ibadah, menjalankan agamanya, maka pada waktu itu dia hijrah. Wajib bagi dia hijrah tatkala itu. Kalau memang tidak bisa menegakkan agamanya. Kemudian jemaah, ketika orang itu hidup di negeri Islam, maka di sini Nabi SAW mengarahkan kepada orang Badui ini. Dikatakan, "Waihak innal hijrah sya'nuha syadid." Hijrah ini berat urusannya. Nggak mudah. Diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Bisa jadi engkau nggak betah. Berapa banyak orang yang hijrah kemudian balik lagi karena tidak tahan dengan hawa di tempat hijrah tersebut. Maka Nabi SAW menganjurkan, udah di tempatmu kau beramal.
Artinya selama tempatmu tempat yang baik, tempat orang-orang soleh, beramallah di sana. Niat terus diperbaikin untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan perjuangan tidak boleh berhenti. Barakallahu fikum. Baik. Yang ke-19. 19. Hukum hijrah tidak pernah dinasakh dihapus. Ia tetap sampai hari kiamat. Berdasarkan dalil berikut. A. Dari Abdullah As-Sa'di, seorang dari Bani Malik bin Hambal menghadap Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Mereka berkata kepada laki-laki itu, jaga pelana-pelana kami, kemudian baru kamu masuk. Dia termasuk yang termuda dari rombongan itu. Dia pun menunaikan keperluan mereka. Kemudian mereka berkata, masuklah. Dia pun masuk. Lantas Rasulullah bertanya, apa keperluanmu? Dia menjawab, keperluanku adalah Anda ceritakan kepadaku apakah hijrah sudah terputus. Rasulullah SAW menjawab, keperluanmu lebih baik dari keperluan mereka. Tidak pernah terputus hijrah selama musuh diperangi. Subhanallah jemaah. Nah, lanjutkan. B. Dalam Mukhtasar Sunan An-Nasai disebutkan, tidak terputus hijrah selama... Ini bukan B. Inilah jemaah terjemahan ini ya. Ini lanjutan dari yang A. Taib. Dan di Sunan ini tentang riwayat, beda riwayat antara. Jadi bukan dalil, kan disebutkan di sini akan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama A. Dalil yang kedua C. C ini dalil yang kedua. B ini lanjutan dari dalil yang pertama. Dan di Sunan Nasai, nah, silakan dibaca. Dalam Mukhtasar Sunan Nasai disebutkan. Dalam Mukhtasar Sunan An-Nasai disebutkan tidak terputus hijrah selama orang-orang kafir diperangi. Nah, orang-orang kafir lagi. Jadi kita hari ini ketemu banyak orang-orang kafir jemaah di sini. Nah, di sini disebutkan. Dan ada pelajaran indah jemaah ya. Ketika Abdullah As-Sa'di ini, dia datang bersama rombongan dari kampungnya. Dia nggak ikut rombongan masuk. Kenapa? Karena dia paling kecil. Udah, kamu tunggu dulu di sini. Kamu terakhir masuk nanti. Gantian. Akhirnya dia jagain itu onta-ontanya. Setelah selesai kaumnya, ini Abdullah As-Sa'di datang menjumpai Nabi SAW. Lalu ditanya sama Nabi SAW, apa keperluanmu? Subhanallah, ini anak muda. Keperluannya jauh lebih indah dari keperluan orang-orang tua itu. Semangat nih anak muda. Tanya, tuhaddithuni hajati, tuhaddithuni in qaddatil hijrah. Apakah hijrah sudah selesai, nggak ada lagi hijrah? Lalu Nabi SAW memuji anak muda ini, mengatakan ternyata hajatmu lebih bagus daripada hajat mereka. Nabi SAW mengatakan, la tanqati'ul hijrah ma qutilal adu. Hijrah tidak akan putus selama musuh itu diperangin. Dalam riwayat lainnya, dalam Sunan Nasai, ma qutilal kuffar. Selama orang-orang kafir diperangi, maka hijrah tidak akan putus. Baik, dalil yang kedua. B. Dari Abi Al-Khair bahwa Junadah bin Abi Umayyah memberitahukannya bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sekelompok manusia mengatakan hijrah sudah tiada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, selama jihad masih ada, maka hijrah tidak pernah terputus. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari mengenai penjelasan hadis yang terdahulu mengenai intisari yang sebelumnya, kana al-mu'min yafirru bidinihi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha mengisyaratkan kepada penjelasan disyariatkannya hijrah dan bahwasannya penyebab hijrah adalah takut fitnah. Sedangkan hukum itu berjalan bersama ilatnya. Oleh karena itu, konsekuensinya, barang siapa kuasa beribadah di mana saja, maka ia tidak wajib hijrah. Jika tidak kuasa, maka wajib hijrah. Barakallahu fikum. Selesai udah. Agar kita tidak salah faham dengan ucapan Aisyah tadi, ketika ditanya, udah selesai hijrah, nggak ada lagi hijrah. Tapi dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya hijrah itu tidak putus. Kapan? Ketika ada ilatnya. Ketika nggak ada ilatnya, nggak perlu hijrah. Orang Madinah sekarang umpamanya, orang Riyadh hijrah. Berangkat kemana? Ana mau hijrah ke Yaman.
Ya ada apa hijrah ke Yaman antum? Emang nggak boleh ibadah di sana? Tapi ana mau main di Jember. Antum mau kemana? Ana mau hijrah ke Surabaya. Emang nggak boleh ibadah di Jember? Bebas kita beribadah, alhamdulillah. Tapi di tempat-tempat yang kita tidak kuasa untuk menegakkan agama Allah, maka tatkala itu disyariatkan hijrah. Tapi kita lanjutkan, apa masuk ke bab tanya jawab? Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Tanya jawab Ustaz. Baik. Jadi insya Allah kita lanjutkan ke hikmah nomor 20 ya. Ya ana mohon maaf. Soalnya tadi malam itu ana baca bahasa Arabnya. Ketika ana baca bahasa Indonesianya, akhirnya ana jadi bingung. Ala kulli hal, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tafadhol, na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rasa takut tadi Ustaz, bagaimana jika rasa takut itu kita rasakan saat mengetahui orang Syiah ada di Indonesia, masuk di pemerintahan, terus orang Cina banyak masuk ke Indonesia. Bagaimana jika rasa takut itu ada di hati kita Ustaz? Nah, jadi sebenarnya tadi di pembahasan yang tidak kita baca, ketika Abu Bakar takut, berduka cita, apakah rasa takut yang ada pada Abu Bakar itu adalah rasa takut yang tercela? Maka disebutkan bahwasanya kegundahan yang ada di halaman 288 ya. Kegundahan yang ada pada Abu Bakar itu tidak menunjukkan satu kekurangan yang dimilikinya. Sebagaimana tidak ada sifat kekurangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Adz-Dzariyat, ketika datang malaikat-malaikat menyuguhkan, maka datang bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Lalu Nabi kita Ibrahim alaihissalam menghidangkan anak sapi yang gemuk. Lalu mereka nggak makan. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Fa'aujasa minhum khifa. Tetapi mereka tidak mau makan karena itu Nabi Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Kenapa takut? Biasanya tamu yang mau merampok, yang mau berbuat jahat itu gak makan. Maka Nabi Ibrahim takut. Lalu dikatakan la takhaf. Jadi rasa takut itu sebenarnya gak ada masalah. Tapi yang perlu ada pada diri kita adalah tenang menghadapinya. Tidak ceroboh. Karena kalau rasa takut mengantarkan kepada kecerobohan, ya, kecemasan yang membuat orang itu bingung terus-terusan. Ini masalahnya iman. Jadi Rasulullah SAW ketika akan diserang oleh orang musyrikin yang jumlahnya 10.000, beliau musyawarah. Ini takut ini. Artinya takut nanti mereka masuk ke kota Madinah, menghabisi kota Madinah. Tapi tidak menimbulkan kecemasan yang akhirnya orang tidak bisa menentukan sikap yang bijak pada waktu itu. Ceroboh ketika menentukan sikap. Jadi ketika kita bicara gimana dengan kondisi orang-orang liberal ya, yang berkuasa di sini, bisa jadi nanti LGBT diperbolehkan, orang-orang Syiah yang mungkin mereka banyak masuk ke pemerintahan ya. Gimana kita nggak takut? Jadi rasa takut terhadap musuh itu hal yang wajar, tapi tidak menimbulkan kepada kecerobohan dalam bertindak. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan di hati kita? Itu yang perlu kita cari. Kita percaya sama Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk menghadapi mereka. Hadapi, bukan berarti kita tidur-tidur, tenanglah. Nabi SAW ketika beliau keluar dari rumahnya, ketika di siang hari beliau berangkat ke rumahnya Abu Bakar secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takut ketahuan sama orang-orang musyrikin. Jadi rasa takut itu biasa. Tapi jangan sampai membuat kegaduhan atau kecerobohan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustadz,
Nah, Mengenai sahabat Abu Bakar ini Ustaz, kalau setahu Anda gitu ya, yang banyak meriwayatkan hadis kan kayaknya kalau Abu Bakar nggak terlalu banyak ya Ustaz. Banyak tuh apa Abu Hurairah atau mungkin Muaz bin Jabal gitu Ustaz. Ini tidak menurunkan apa ya istilah derajat kesahabatan, maksudnya kedekatan beliau dengan Nabi apa? Kalau menurut pikiran tuh harusnya hadis banyak dari beliau kan paling nggak beliau lebih dekat dengan Nabi gitu Ustaz. nah, subhanallah. Sahih. Sahabat semua sepakat. Orang yang paling pintar itu Abu Bakar Siddiq. A'lamuna. Abu Bakar itu paling faham, paling ngerti. Cuma kenapa hadis yang diriwayatkan beliau nggak banyak? Yang pertama, karena beliau umurnya nggak panjang. Berapa umurnya Abu Bakar Siddiq? Beliau meninggal 2 tahun setengah setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat tahun berapa meninggalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah meninggal tahun kira-kira 57 Hijriah. Abu Bakar meninggal tahun 13 Hijriah kira-kira. Berapa tahun perbedaannya? Jamaah 44 tahun. Iya. Betul? 44 tahun. Bisa dibayangin. Abu Hurairah meriwayatkan hadis selama 44 tahun. Abu Bakar sudah meninggal dunia pada waktu itu. Aisyah radhiyallahu ta'ala banyak hadisnya. Ketika umurnya sama. Dia Aisyah meninggal tahun 57 Hijriah juga. Seperti meninggalnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga banyak hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena umur dia yang panjang. Jadi orang alim itu bisa jadi hadis yang diriwayatkan dia nggak banyak. Bukan karena hadisnya sedikit. Tapi karena memang kesempatan untuk menyampaikannya sudah selesai. Karena dia meninggal dunia. Kemudian yang kedua, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. 2 tahun setengah itu jadi khalifah. Ngurusin urusan umat ini. Jadi kebijakan yang diambil Abu Bakar Siddiq itu bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan urusan warisan umpamanya. Ketika Fatimah minta warisan ayahnya, tinggal satu-satunya anak Fatimah radhiyallahu taala anha. Kata Abu Bakar Siddiq nggak bisa ngasih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kita tinggalkan itu sedekah. Jadi nggak jadi warisan. Maka dari itu, kalau anti mengatakan kenapa kok sedikit periwayatan hadisnya, yang pertama faktor umur. Kalau kedekatannya jelasnya jauh lebih pintar Abu Bakar Siddiq daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Faktor umur. Yang kedua kesibukan ketika beliau sibuk pengurusan urusan pemerintahan. Adapun sahabat-sahabat yang lainnya ada yang memang konsentrasi belajar dan mengajar. Sehingga lebih banyak ilmu yang disampaikan oleh dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Ini ada titipan pertanyaan di luar tema Ustaz. Nah. Kalau suami belum mau belajar sunnah dan menganggap sebelah mata kayaknya kepada orang-orang yang hijrah, apa yang mesti istri perbuat? Ya sabarlah. Sabar menghadapi suami. Kenapa nak katakan sabar? Para ulama menjelaskan. Sabar itu kedudukannya untuk keimanan seperti kepala untuk tubuh. Jadi ketika orang nggak sabar, akan rusak kehidupan ini. Kenapa kalau rusak, Ustaz? Ya karena memang hidup ini diciptakan untuk ujian. Balak semuanya. Allah sudah menetapkan. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Kami pasti akan kasih balak sama kalian. Sehingga ketika kesabaran nggak ada, gimana akan menghadapi kehidupan ini? Oh, anak beriman Ustaz, tapi anak nggak sabaran orangnya.
Antum gimana beriman nggak sabar? Maka menghadapi suami yang seperti itu sabar. Nabi SAW sabar menghadapi pamannya Abu Lahab. Pamannya sendiri. Menghadapi pamannya Abu Talib. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam sabar menghadapi istrinya. Bagaimana Nabi Lut alaihissalam sabar menghadapi istrinya. Bagaimana Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun, sabar menghadapi Fir'aun. Jadi sabar. Yang perlu kita miliki. Yang kedua, doa. Yang ketiga, jangan pernah putus asa. Insya Allah suaminya bisa baik. Kalau suaminya memandang remeh ya orang-orang yang hijrah. Itu karena imannya yang lemah. Karena dia punya kacamata yang salah yang dia pakai. Bagaimana sekarang anti menanamkan iman di diri suami. Jangan bicara hukum sama suami. Hukumnya sholat berjamaah, jangan dulu. Bagaimana bicara iman, tumbuhkan keimanan di diri suami. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Suatu saat, dia akan melihat ternyata hijrah adalah sesuatu yang indah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.